reaksi pH-nya 1. Ya. Kemudian saya tambahkan NaOH dari buret. Setiap volume yang saya tambahkan, berarti terjadi reaksi antara HCl dengan NaOH. Berarti HCl tadi setiap saya tambahkan NaOH, pH-nya pasti naik. Karena basah ya, pH-nya naik terus. Sampai titik ekivalen Anda berhenti di mana, berarti Anda stop di sana, artinya itu reaksinya udah terjadi sempurna. Anda bisa menghitung berapa pH yang terjadi pada titik ekivalen tersebut. Atau pada saat Anda menambahkan 60 ml, nah Anda bisa menghitung pH-nya. Makanya kurva titrasi ini nah sekarang kita nanti memilih indikator ini warna menjadi merah muda. Ya, misalnya Anda punya sama setar. Catat volumenya, ya, sampai dia merah muda. Hitung berapa pH larutannya. Ya, jadi nanti Anda untuk praktek Anda harus menghitung pH larutan pada saat Anda titik akhir, ya, titik akhir yang Anda capai. Nah, untuk menghitung pH, ini saya ingatkan lagi, rangkum lagi kimia dasar. Di SMA juga ya. Jadi pH itu adalah min log konsentrasi H+. Kalau pOH min log konsentrasi OH-. pH tambah pH jumlahnya 11 ya. Sekarang kita ini saya ringkas mencari menghitung pH semua larutan. Sekarang untuk asam. Ada asam kuat, ada asam lemah. Kalau asam kuat kita cari H+-nya dulu. Mencari H+-nya gimana? A kali M ya. A itu adalah jumlah H+, ya, jumlah ion H+, M itu adalah molaritas ya. Jadi konsentrasi H+-nya A kali M ya. Kalau asamnya lemah berarti H+-nya apa? Ka kali M. Ka itu konstanta keseluruhan asam, M molaritas ya. Jadi pH asam, ingat lagi asam kuat gimana, asam lemah gimana. Karena ini nanti aplikasi ke menghitung pH larutan hasil titrasi. Kemudian untuk basa kuat yang kita cari OH-nya B kali M. B adalah jumlah ion, OH-nya M adalah molaritas. Kemudian kalau basanya lemah, OH- adalah akar dari Kb kali M. Oke, B itu adalah jumlah ion OH- tadi ya, Kb konstanta kesetimbangan basa. Oke, nah berikut pH buffer. Buffer itu terdiri dari apa? Asam lemah dan garamnya, atau basa lemah dan garamnya. Jadi harus ingat lagi ya pelajaran kimia dasarnya. Buffer itu terbentuk dari asam lemah dan garamnya, atau basa lemah dan garamnya. Ada yang lemahnya. Ada buffer asam, mencarinya H+ adalah Ka kali konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi garam. Ada juga ini karena volumenya sama, biasanya langsung milimol asam per milimol garam juga boleh ya. Nah, volumenya sama nanti dicoret. Kemudian ini buffer basa, OH- itu adalah Kb kali konsentrasi asam, konsentrasi basa per konsentrasi garam. Ya, atau boleh milimol basa per milimol garam. Dan di rumus umumnya volumenya dicoret. Yang ketiga, garam terhidrolisis ya. Garam terhidrolisis. Yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat, basa kuat, misalnya NaCl. Dia bersifat netral ya, tidak terhidrolisis. Kalau asam kuat, basa kuat, itu tidak terhidrolisis. Kalau tidak terhidrolisis, pH-nya otomatis 7. Kenapa 7? Karena yang terhidrolisis adalah air. Air pH-nya 7. Asam kuat dan basa lemah. Asam kuat, basa lemah, berarti yang kuatnya, yang lemahnya terhidrolisis. Kalau asamnya kuat, berarti kita cari H+. Asam kuat basa lemah Ak dari Kw per Kb kali Cg. Cg itu konsentrasi garam yang terhidrolisis ya. Dan hidrolisisnya itu basa, konsentrasi garam yang terhidrolisis.
Asam lemah basa kuat C3COONA bersifat basa yang terhidrosis sebagian. Bersifat basa berarti OH- yang dicari berarti akar KW per Ka. Kenapa Ka? Karena ini asam lemah dikali Cd. KW nilainya berapa? 10 pangkat min 14. Masih ingat ya? Atau masih lupa? KW 10 pangkat min 14. Air ya. Asam lemah basa lemah C3CONH4 ini bersifat asam atau bersifat basa tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Terhidrolisis sempurna. Ingat pH-nya, kalau pH-nya di atas 7 berarti bersifat basa. Kalau pH-nya di bawah 7 bersifat asam. Jadi mencarinya tetap H+ yang dicari, meski aja KW kali Ka per Kb. Jadi hanya dipengaruhi nilai Ka dan Kb, tidak dipengaruhi konsentrasi ya. Tapi nanti tetap H+ yang itu nanti dikonversikan. Apakah pH-nya lebih besar dari 7 atau lebih kecil dari. Oke. Ini kalau mau dulu silakan dicatat dulu rumusnya, kalau nggak di screenshot foto rumusnya. Kalau nanti Anda mencoba menghitungnya, misalkan rumusnya di sini. Jadi untuk yang asam kuat, tambah lemah, ya. Ini untuk basa kuat dan basa lemah. Ini untuk buffer. Oke, ini garam terhidrolisis. Oke, garam terhidrolisis. Oke, nah sekarang kita coba menghitung pH ya. Oke. Suatu lautan HCl 0,1 N ya, sebanyak 25 ml dititrasi dengan NaOH 0,1 N dengan titik akhir diperoleh pada volume berapa volume? 24,30. Hitunglah pH pada titik akhir. Coba. Anda coba hitung berapa pH-nya. Jadi ini Anda bikin reaksinya dulu ya.
yang bersisa itu pH-nya sebagai pH apa? Udah ada yang hitung? Belum? Oke, kita selesaikan saja ya. Nih, Anda perhatikan. HCl-nya 0,1 M, ya. 0,1 M. Kita menyelesaikan persamaan reaksi, normalitas harus ubah ke dalam molaritas. Karena persamaan reaksi itu berdasarkan konsep mol, ya. Berdasarkan konsep mol. Karena volumenya berapa? 25 mili ya, HCl. Berarti milimolnya 25 M kali 25 mili dapat 2,5 milimol. Ini 2,5 milimol. N alpha 0,1 M. 0,1 M sama dengan 0,1 M. Milimolnya 0,1 M kali 24,30 ml dapat 2,43 milimol. Oke, volume total kan berapa? Di sini 25, di sini 24,3. Berarti volume total 25 tambah 24,3 itu 49,3. Ini ya, kita lihat. Misalkan memiliki reaksi dulu. NaOH tambah HCl menjadi NaCl tambah 2O. Samakan koefisiennya. Ini mula-mula, ini bereaksi, ini sisa. Oke, ini mula-mula 2,43, ini 2,5, berarti yang bereaksi adalah, yang habis bereaksi adalah NaOH 2,43. Mol yang lain samakan koefisiennya, karena ini 1, berarti ini sama semua. Di akhir reaksi terbentuk asam 0,07 dan NaCl 2,43. Oke. Terus seperti ini, Anda lihat yang di akhir reaksi, apa yang bersisa, apa yang terbentuk. Yang reaksi yang terbentuk adalah HCl. Oke, HCl dan NaCl. Berarti Anda menghitung pH-nya sebagai pH asam kuat, pH HCl. Karena dia bersisa. Berapa HCl yang bersisa? 0,07 milimol. Hitung konsentrasi HCl. 0,07 milimol dibagi volume. Volumenya 49,3. Volume total larutan. Dapat 1,43 kali 10 mil. Kalau kalian coba tolong dicek ya. Hitung. Oke. Berarti HCl-nya 1,4 kali 10 mil 3. Berarti H plusnya A kali konsentrasi ya. A-nya 1 ya. HCl 1. Berarti tetap 1,42 kali 10 mil 3. pH min log 1,42 kali 10 mil 3 sama dengan 3 kurang log 1,42. Dapatnya adalah 2,8. Jadi kalau titrasi itu reaksinya Anda buat reaksi, lihat mana yang bersisa. Kalau tersisa asam kuat, berarti pH asam. Kalau tersisanya nanti basa kuat, berarti Anda itu pH basa. Ya, kalau NaOH yang bersisa. Kalau asamnya habis, basanya habis, ya terbentuk garam. Anda lihat garamnya, garam hidrolisis. Sempurna sebagian Anda tidak hidrolisis. Jadi Anda lihat cuma pH-nya. Atau kalau dia asam lemah, garamnya terbentuk nggak? Jadi dia bisa basa. Ya, jadi Anda lihat ada 4, nanti mungkin dia bisa asam, bisa basa, bisa buffer, bisa garam, ya, hidrolisis atau tidak.
bisa dipahami ya? Kalau belum bisa catat, foto aja nanti dicatat ya. Oke, sekarang coba kerjakan yang soal nomor 2. Suatu larutan asam asetat CH3COH ya, tahu kan rumus asam asetat? CH3, kita tahu ya CH3COOH. Satu larutan asam asetat CH3COH sebanyak 25 ml diterasi dengan NaOH 0,1 m di volumenya 21,20. Hitung pH pada titik akhir titrasi. Oke, ini nanti tugas buat Anda ya, nggak usah dikerjakan sekarang. Misalnya latihan aja, latihan saja ya. Nah, sekarang nanti dikerjakan, nggak usah dikumpulin. Oke, reaksinya ya. Oke ya, foto soalnya. Oke, sekarang kita membuat sketsa kurva titrasi. Sketsa kurva titrasi, konsepnya Anda harus bisa menghitung pH seperti yang tadi. Jadi sekarang kita mau bikin sketsa, ya, sketsa kurva titrasi. Soal yang tadi itu tinggal latihan saja. Bagaimana membuat sketsa kurva titrasi? Terus ambil contoh, saya mau membuat kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Sebenarnya berapapun angkanya, berapapun volumenya, sketsanya sama, cuma yang berbeda mungkin titik-titiknya ya, tapi sketsa polanya sama. Lakukan HCl 0,1 m sebanyak 50 ml dititrasi menggunakan NaOH 0,1 m. Tentukan nilai pH larutan pada penambahan volume NaOH sebesar A 0 ml, B 10 ml, C 50 ml, D 60 ml. Yang 0 ml itu pH pada awal titrasi. Oke. Yang 10 ml itu pH sebelum titik ekivalen. Yang 50 itu pada titik ekivalen dan 60 pada titik ekivalen. Jadi yang titik ekivalen itu dia tepat sama ya, ini kan 50 ya, miligramnya 5 ya. Nah pada penambahan berapa supaya NaOH miligramnya juga 5, berarti penambahan 50. Nah penambahan 50 ini yang titik ekivalen ya. Yang penambahan 50 ini karena yang dia tepat sama itu sininya 50. Kalau di bawah 50 berarti itu sebelum titik ekivalen, kalau di atas 50 setelah titik ekivalen. Ya. Jadi lihat pada penambahan berapa dia tepat ekivalen. Soalnya udah di dulu ya. Oke. Sekarang kita lihat awal titrasi. Awal titrasi berarti belum ada penambahan NaOH. Ya, dalam elemennya hanya terdapat HCl 0,1 m sebanyak 50 ml. Jadi awal titrasi Anda menghitung pH-nya HCl 0,1 m itu sama dengan 0,1 m. Oke, H+-nya berapa? 0,1. pH-nya min log 0,1 sama dengan 1. Jadi awal titrasi pH larutan 1. Oke. Kemudian penambahan 10 ml NaOH. Ini sudah terjadi reaksi. Milimol NaOH berapa? 0,1 kali 10
dapat 1 milimol. Milimol HCl berapa? HCl kan tadi 0,1 M ya. Volumenya berapa? 50. Ya, berarti 5 milimol. Bikin reaksinya. HCl, NaOH 1 milimol, HCl 5 milimol, berarti yang habis adalah NaOH 1 milimol. Ini berdasarkan koefisien. Yang habis, yang bersisa adalah HCl. Ini seperti yang tadi ya. Tapi pH-nya kita hitung sebagai pH HCl. Oke. Berapa konsentrasi HCl-nya? 4 milimol per 60, karena volumenya jadi 60 ya. Ini 10, ini 50. Ya. Volumenya 60. Dapat 6,6 kali 10 min 2. Tapi habis berapa? Ya sama. 6,6 kali 10 pangkat min 2. pH-nya min log 6,6 kali 10 min 2. 2 min log 6,6. Dapatnya pH-nya 1,8. Sana paham nggak? Ini sama dengan yang tadi ya, yang saya. Berarti pada saat penambahan 10 ml pH-nya 1,18. Awal filtrasi 1 ya. Sekarang yang C. Penambahan 50 ml NaOH. Berarti milimol NaOH-nya 0,1 kali 50, 5 milimol. 5 HCl-nya 0,1 kali 50, 5 milimol. Reaksikan NaOH tambah HCl menjadi NaCl. Karena ini semuanya sama-sama 5 milimol. Habis. Yang terbentuk adalah ini. NaCl. NaCl adalah garam yang bersifat netral ya. Tidak hidrolisis ya, dari asam kuat basa kuat, maka pH-nya adalah 7, otomatis 7, nggak perlu dihitung karena dia dari asam kuat basa kuat, pH-nya 7. Makanya di awal tadi titik ekivalen ini kan titik ekivalen tercapai pada penambahan 50 ml NaOH. Makanya titik ekivalen NaOH dengan HCl itu terjadi pada pH 7. Nah, dari sini datangnya 7. Kalau yang lain juga bisa dihitung, nanti sekitar segitu. Ya, jadi makanya di awal titik ekivalennya tercapai pada saat penambahan 50 ml NaOH. Kenapa pH-nya 7? Dari sini dapat. Oke. Sekarang penambahan 60 ml. 10 ml berarti NaOH-nya adalah 0,1 kali 60 dapat 6 milimol. HCl 1 kali 50 5 milimol. Masukin ke reaksi, ini 6 milimol, ini 5 milimol. HCl yang habis bereaksi, yang bersisa adalah N. Yang terbentuk adalah tapi Anda ngitung pH-nya sebagai pH karena NaOH yang bersisa. Oke. NaOH yang bersisa berarti 1 milimol. Berapa bersisanya tadi? 1 milimol. 1 milimol dibagi 100 ml karena volumenya tadi jadi berapa? 110 ya. 60 tambah 50. 110. Dapat 9,09 kali 10 min 3. OH-nya berarti 1 kali ini ya, 9,09 kali 10 min 3. pOH yang dicari, min log OH min ya. Min log 9 kali 10 min 3 dapat 3 kurang log 9. pOH-nya 2,04. pH-nya berarti 14 kurang 2,04, 11,96. 11,96. Oke, nah sekarang kita membuat sketsa kurvanya dari data pH. Jadi
kita buat plot antara volum dengan pH. Jadi pertama kalau volumenya 0, coba Anda catat. Kalau volumenya 0, ya, awal itu pH-nya 1. Jadi kalau 0 itu pH-nya 1. Volumenya 10, pH-nya berapa? 1,18. Ya. Volumenya 50, pH-nya 7. Volumenya 50-60 ya, volumenya 60, pH-nya 11,6. Nah, bikinlah tabel HCl sebanyak 50 ml dititasi dengan NaOH 0,1. Pada awal titasi 0, volum larutan kan 50 ya, tapi pH-nya 1. Yang kita hitung tadi. Pada penambahan 10 ml, berarti volum larutan menjadi 60. pH-nya 1,18. Pada penambahan berapa yang kita hitung 50, itu pH-nya 7. Pada penambahan 60, pH-nya 11,6. Artinya, setiap penambahan volume ini bisa dihitung masing-masing ya. Kalau penambahannya 30, Anda hitung pasti dapatnya 1,6. Penambahan 9,95, tadi dihitung dapatnya 4,30. Ya, ini saya ambil hanya titik saja ya, 4 titik saja. Nah, kita bikin plot antara volume NaOH dengan pH 0, 1, kemudian 10 ke 1,18, 50 ke sini ya. Jadi semua titik-titik ini kita plot sehingga nanti ketemunya polanya seperti ini. Ini yang 0, ini yang 10 berapa? 1,18 tadi ya. Yang 50 berapa tadi? 7 ya, 7 titik di sini. Yang 60 berapa? 11. Nah, ini pasti dapatnya kita 2 sama ya. Jadi semua titik ini dihubungkan, dimasukkan. Ya, ini titik lengkapnya sehingga nanti polanya seperti ini. Apapun konsentrasinya itu polanya sama, mungkin yang berbeda itu di volume ini. Oke. Ya. Oke, sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Bismillah. Oke, jadi kami. Nah, nanti bisa Anda coba. Nanti kalau saya ganti soalnya nanti dengan asam asetat. Nah, mungkin reaksinya dulu, ya. Reaksinya dulu bikin pola-polanya. Minggu depan saya kasih tugas ya. Minggu ini belum dulu. Minggu depan saya kasih tugasnya. Ya, yang penting Anda tahu reaksinya. Yang terbentuk apa ya, jadi nanti disesuaikan dengan pH yang terbentuk itu ada 4 pH tadi. Oke, sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya. Kalau bisa, sekarang saya kita masuk bagian, berarti ini bagian indikator sudah selesai. Kita masuk ke bagian filtrasi buka filenya dulu. Oke, dan kita masuk ke bagian alkalimetri. Ya. Tadi di alkalimetri kita ke sistemnya penilaian indikator sudah selesai. Sekarang kita ke bagian berikutnya alkalimetri. Nah, alkalimetri Anda udah tahu yang guritnya adalah basa ya, NaOH ya. Sekarang masuk ke larutan standar atau larutan baku. Bentar ya.
larutan standar. Sekarang kita ke larutan standar. Larutan standar itu yang ada di buret ya. Di buret berarti ini basah ya. Larutan standar itu adalah larutan yang digunakan sebagai citran ya, sebagai citran. Ya, konsentrasinya diketahui secara pasti. Ya, konsentrasinya diketahui secara pasti. Larutan standar itu ada dua. Ada larutan standar primer, ada larutan standar sekunder. Ya, jadi larutan standar ada dua. Larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer adalah larutan yang konsentrasinya diketahui dengan teliti dengan cara ya, konsentrasi standar itu konsentrasi diketahui dengan teliti dengan cara menimbang zat yang dilarutkan dalam volume tertentu, dengan cara menimbang zat dalam dan melarutkan dalam volume tertentu ya. Jadi kita timbang, kita larutkan, dapat konsentrasinya. Nah, itu konsentrasi yang pasti bisa dengan seperti itu ya, standar primer. Nah, syarat-syarat standar primer ya. Yang pertama, zatnya harus murni dan mudah dikeringkan ya, supaya dia tidak ada menyerap air ya, dikeringkan. Dia murni. Yang kedua, zatnya tidak berubah selama penimbangan ya. Zatnya nggak berubah selama penimbangan. Kemudian zatnya stabil dan tidak higroskopis ya. Zatnya stabil dan tidak higroskopis. Kemudian mudah diperiksa kemurniannya, mudah larut, dan reaksi dengan larutan standar cepat dan stoikiometri. Stoikiometri itu harus menurut. Jadi intinya kita bikin larutan dengan konsentrasi yang cepat dengan cara ditimbang, tapi zat yang ditimbang itu harus stabil, harus murni, ya, dan mudah larut. Itu larutan standar primer. Sekarang larutan standar sekunder. Larutan standar sekunder ini larutan yang dapat digunakan untuk standarisasi atau menentukan kadar zat lain dan konsentrasinya sudah distandarisasi dengan standar primer. Jadi kalau standar sekunder ini standar yang larutan yang kita gunakan ya untuk menentukan kadar zat lain yang ada di buret itu ya, yang konsentrasinya sudah distandarkan dengan standar primer. Kami contoh, apa contoh larutan standar primer? Anda misalnya tahu asam oksalat, ya, asam oksalat. Anda mau bikin larutan asam oksalat, misalnya 0,1 m, ya, dalam volume 100 ml. Anda hitung tuh asam oksalatnya. Bisa ambil di sini. Bentar ya. Bentar ya.
Kita cuma observasi ya. Ya, maaf ya, ini tidak bisa kalau di komputer. Saya lanjutkan ya. Jadi standar kimia itu dengan cara ditimbang. Misalnya gini. Kalau saya mau membuat larutan, misalnya asam oksalat ya, asam oksalat 0,n. Ini DE-nya 63 ya. 3. DE-nya 63. Ini sebanyak 100 mili. Misalnya ini berapa? 100 ml. Ini ya. Berapa yang ditimbang? Bisa hitung nggak? Berapa yang ditimbang? Coba. Berapa yang ditimbang? Kalau saya bikin asam oksalat 0,1 N sebanyak 100 ml. Berapa yang saya timbang? Yang jawab? Berapa miligram yang saya timbang? Ada yang jawab? Sabar ya. Ini pelajaran di sekolah. Berapa miligram saya timbang? Oke, 630 miligram. Ya. Iya. 350 miligram kan ya? Jadi berapa gram? 0,63. Oke, 0,63 gram. Kalau saya membuat larutan asam oksalat 0,1 N, berarti saya timbang segini kan ya? 0,63. Anda menimbang pakai neraca analitik ya. Kalau yang ditimbang, Anda mencari ini kan harusnya 0,6300 gram gitu kan ya? Oke. Nah, Anda menimbang, apakah Anda bisa menimbang tepat 0,63000 gram? Bisa atau tidak? Kok Anda ngeleng? Kok Anda tidak percaya diri kalau Anda bilang bisa? Aku bilang nggak bisa, Bu. Bisa tepat, bisa tidak gitu loh. Oh Ya iya. kan? Anda bisa tepat loh, gitu 0,6300. Bisa tidak tepat juga, bisa 0,6302, bisa kan? Ya, jadi nimbang tepat ada nimbang teliti. Nah, berapapun yang Anda timbang, artinya kok berat yang Anda timbang bisa Anda ketahui dengan secara pasti. Misalnya Anda menimbang 0,6305 gram, oke? Misalnya Anda menimbang segini kan ya, kalau menimbang kan nggak mesti tepat segitu. Anda tepatnya menimbangnya segini. Karena kalau udah dimasukin nggak boleh tarik lagi nanti ya, menimbang. Nah, kalau Anda menimbang segini, artinya Anda bisa menghitung konsentrasi yang tepat dari asam oksalat yang Anda buat. Pasti yang tepatnya enggak 0,1, berarti ada desimal di belakangnya. Berarti yang tepatnya Anda bisa mencarinya. Berarti gimana gram per DE bagi, tolong ya, gram per DE. Ini malas bikin rumusnya. Jadi kalau Anda yang ditimbang segini, Anda larutkan dalam 100 mili, berapa konsentrasi yang Anda peroleh? Yang Anda peroleh berapa? Coba kalkulatornya. 0,63 ya, 0,6305. Ya Anda timbang ya, Anda bagi DE-nya 63, Anda bagi volumenya 100, berarti 0,1 liter. Anda akan mendapatkan M-nya 0,10007,9 M itu kan ya? Ya, ini artinya kan konsentrasinya ya tepatnya, berarti kalau saya bulatkan 0,1008 ya, 008 sebelahkan 001 ya, M. Ini adalah konsentrasi yang atau konsentrasi yang standar. Artinya Anda bisa menimbang langsung
Terus namanya ini standar primer ya, karena Anda bisa menentukan konsentrasi yang tepatnya, yang tepat itu 4 desimal dengan cara Anda menimbang langsung. Kalau Anda timbang langsungnya kurang atau lebih, Anda bisa menghitung konsentrasi yang tepatnya. Ya, yang pastinya dari kelebihan Anda menimbang atau kekurangan Anda menimbang. Kalau Anda menimbangnya ternyata 0,630, Anda bisa hitung berapa konsentrasi yang tepat. Ini namanya standar primer. Nah, kalau Anda standar sekunder membuat lautan HCl 0,1 m. Kalau Anda membuat HCl 0,1, gimana cara membuat lautan 0,1 m? Ada yang tahu? Cerita saya diambil ini. Gimana caranya? Kalau gimana cara membuat larutan asam oksalat 0,1 n sebanyak 100 ml misalnya, sebanyak 100 ml. Caranya ditimbang asam oksalatnya, kemudian dilarutkan di dalam surat beberapa 100, kemudian dimungkinkan, itu ya. Sekarang kalau saya membuat HCl 0,1 n sebanyak 100 ml, gimana caranya? Apakah saya simbang HCl-nya? Diencerkan dari yang konsentrasi lebih tinggi. Diencerkan dari yang pekat ya. Jadi Anda harus tahu berapa konsentrasi HCl yang pekat. Yang pekat harus ketahui berapa persennya, berapa BJ-nya. Oke? Dapat konsentrasi yang pekat pakai rumus pengenceran. P1 N1 sama dengan P2 N2. Oke? Setelah pengenceran Anda tahu berapa V-nya yang diambil, misalnya sekian. Oke, misalkan yang diambil berdasarkan perhitungan Anda, yang diambil misalnya 0,26 ml. Misalkan Anda encerkan masukin ke lubuk akar. Anda ngambilnya pakai pipet. Boleh pipet kolom, boleh pipet kolom ya, yang skalanya 0,1,3. Di pipet itu apakah ada skala, kalau Anda mengambilnya 0,26, Anda di pipet itu ada skalanya 0,26, paling di pipet itu skalanya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 atau 1, 2, 3, 4. Karena kalau 0,26 berarti Anda ngambil di pipet di skala sekitar 0,3, betul? Betul ya? 0,3. Sekarang Anda tepat nggak 0,26? Kalau 0,26 berarti Anda bisa lebih, bisa kurang. Tapi kalau di pipet Anda tahu nggak lebihnya berapa, Anda tahu kurangnya berapa? Nggak bisa. Kalau ditimbang, Anda timbang 0,63. Misalnya kelebihan, Anda tahu nggak berapa kelebihannya di neraca? Di neraca Anda tahu nggak kelebihannya berapa? Bisa. Kalau 0,63 kelebihannya jadi 0,65, lihat kan angkanya. Tapi kalau di pipet kelebihan harusnya 0,26, tapi Anda pipetnya 0,2 itu 0,3 mungkin dibulatkan. Tapi itu nggak tepat, ya, nggak terukur. Makanya konsentrasi yang tepat, makanya HCl ini bukan larutan standar primer, dia adalah standar sekunder. Karena untuk menentukan konsentrasi langsungnya itu tidak bisa dengan menimbang secara tepat, kita harus memipet. Kalau memipet itu tingkat kesalahannya itu nggak bisa terukur, beda dengan menimbang. Makanya asam oksalat itu standar primer dan HCl adalah standar sekunder. Kalau HCl standar sekunder, artinya dia harus distandarisasi supaya konsentrasinya bisa diketahui secara tepat. Oke. Nah, pertanyaan saya, NaOH. NaOH itu standar primer atau standar sekunder? Bagaimana Anda membuat larutan NaOH 0,1 n? Sekarang, kalau Anda siapa membuat larutan NaOH, tadi kan asam oksalat primer ya. Sekarang kalau saya bikin larutan NaOH 0,1 n, ada yang tahu caranya gimana? Diencerkan Bu dari larutan Sorensen. Oke, diencerkan dari Sorensen ya. Karena NaOH itu higroskopis, kalau ditimbang langsung dia nggak bisa ya, karena dia menyerap air, jadi beratnya nggak stabil. Diencerkan dari Sorensen. NaOH standar primer atau sekunder? Sekunder. Sekunder. Sekunder ya.
sekunder. Kalau di sekunder harus di Standarisasi. Berarti kalau kita kasih asam basa yang buretnya itu ACl, itu adalah standar sekunder, ya, karena harus di standarisasi. Kalau buretnya NaOH juga standar sekunder, karena harus di standarisasi. Apa tujuan standarisasi? Menentukan konsentrasi yang pasti ya. Jadi itu masih. Larutan sekunder tadi larutan yang konsentrasi digunakan larutan yang digunakan untuk standarisasi yang konsentrasinya sudah distandarkan dari standar primer. Nah, itu standarisasi ya, ada istilahnya standarisasi. Suatu usaha untuk menentukan konsentrasi yang tepat dari larutan baku yang akan digunakan untuk titrasi. Jadi larutan baku yang tepatnya di buret itu harus distandarisasi. Kenapa distandarisasi? Untuk menentukan konsentrasi yang tepat dari larutan baku yang akan digunakan. Ya. Nah, untuk bahan baku, sekarang biasanya alkalimetri, tapi di buret adalah NaOH. NaOH adalah standar primer. Standar primer harus distandarisasi. Dengan apa? Dengan bahan baku. Jadi NaOH standar sekunder. NaOH standar sekunder harus distandarisasi dengan standar primer, ya. Apa bahan baku primer untuk standarisasi NaOH? Yang pertama itu adalah asalat, ya, H2, C2O4, 2H2O. Berat molekulnya 106. Berat ekuivalennya adalah Bm/2. Bagi 2 karena ini hanya 2. Berat molekul kita hitung semuanya ya. Nah, ini garam hidrat ya, garam hidrat. Berat molekulnya Bm/2. Dalam reaksi H2O-nya nggak usah ditulis ya, karena ini hanya garam ya, garamnya itu reaksinya NaOH sama H2CO4 menjadi H2CO4 sama H2. Ya. Jadi untuk standarisasi NaOH kita bisa menggunakan asam oksalat. Okay. Kalau asam oksalat nggak ada, kita gunakan kalium hidrogen ftalat atau KHP 6H4COOH COOK ya. BM-nya sama dengan BM karena hanya satu. Nah, ini reaksinya. Jadi untuk NaOH itu harus distandarisasi. Yang perlu Anda ingat, untuk NaOH harus distandarisasi. Apa bahan baku primer standarisasi NaOH itu adalah asam oksalat. Kalau nggak ada asam oksalat itu digunakan kalium hidrogen ftalat. Ya. Tuh. Nah, gimana cara standarisasi NaOH? Nanti yang akan Anda praktekkan, nanti di lab Anda akan praktek namanya itu adalah standarisasi NaOH. Tapi di sini Anda harus tahu prinsipnya, reaksinya, dan cara menghitung. Ini prosedurnya seperti ini. Nah, perhatikan. Ditimbang 630 mg asam oksalat. Kenapa asam oksalat? Karena asam oksalat itu adalah standar primer. Dengan Focciarologi dilarutkan ke dalam labu takar 100 ml dan tepatkan sampai tanda garis. Lalu homogenkan. Ya. Jadi tinggal nomor 30. Ke dalam elemennya, tambahkan sebuah tetes indikator PP, kemudian filter dengan larutan NaOH 0,1 m. Maka indikatornya PP, ini titrasinya asam lemah dengan basa 2. Indikator yang cocok itu PP. Kemudian titrasi dengan NaOH 0,1 m. Jadi NaOH 0,1 m. Sekarang kita lakukan standarisasi berapa konsentrasi yang tepat dari NaOH. Konsentrasi yang tepat itu harus memuat 4 desimal. Jadi 0,1 berapa? Apakah 0,1000 atau 0,1023?
Jadi tujuan kita berapa konsentrasi yang tepat. Konsentrasi yang tepat itu konsentrasi yang standar, sudah memuat 4 desimal. Ini AOH ya. Kalau saya bikin bagannya seperti ini, salat 630, kita letakkan, oke, kita tanda batas, kemudian dipipet 25 ml, masukin ke air air, tambahkan indikator PP, kemudian titrasi sampai warnanya merah muda. Oke. Nah, kalau bikin bagannya seperti ini, 630 mg asam oksalat atau tanah panah ini artinya dimasukkan ke lagu takar 100. Saya ambil 25 ml. Panah 3 saya titrasi dengan NaOH 0,1. 100. Saya ambil 25 ml. Saya titrasi dengan NaOH. Oke. Sekarang gimana cara menghitungnya? Terus catatan. Anda menghitungnya pakai rumus yang dulu pernah saya ajarkan. Oke, ingat lagi. Normalitas adalah Greg per liter. Normalitas sama dengan miligreg per mililiter. Oke, dari sini ya. Kalau dari sini berarti miligreg gimana? Normalitas kali mililiter. Saya slide ya, agak gede ya. Oke, ini kelihatan ya. Normalitas miligreg per mililiter. Berarti miligregnya kalau dari sini normalitas kali mililiter. Ini rumus pertama yang kita ingat. Rumus yang kedua, normalitas rumusnya gimana? Gram per BE kali liter. Ya, dulu saya ajarkan ini ya. Nah, kalau saya ubah ke dalam mililiter, berarti N itu adalah miligram per DE dikali mililiter. Ini sama-sama mililiter, jadi coret, sama saja. Oke. Yang ketiga, greg apa? Gram per DE. Kalau miligreg berarti miligram per DE. Oke, ini catatan untuk kita bisa menyelesaikan persamaan berikut. Sekarang dari prinsip titrasi. Miligreg titrat sama dengan miligreg titrat. Titratnya apa? NaOH. Miligreg NaOH sama dengan miligreg asam oksalat. Oke, miligreg rumusnya apa? Normalitas kali mililiter. Jadi, normalitas NaOH kali mililiter NaOH sama dengan normalitas asam oksalat kali mililiter asam oksalat. Ya. Sekarang dari prosedur tadi, volume larutan yang dibuat adalah 100 ml. Volume asam oksalat yang diambil untuk titrasi adalah 25 ml. Maka persamaan di atas dapat diubah menjadi, sekarang ini lihat yang hitam ini ya. Yang hitam ini, NaOH tambah mililiter NaOH ini tetap ya. Tetap sama dengan yang merah. Kan diperhatikan, normalitas asam oksalat. Ini yang merah. Normalitas boleh saya ambil dari persamaan ini, normalitas miligram per DE kali mililiter, karena yang saya timbang asam oksalat. Jadi saya rubah yang merah nih, normalitas asam oksalat jadi miligram asam oksalat, saya bagi yang merah ya, DE-nya BE asam oksalat dikali berapa larutan yang saya buat, 100 ml yang merah, dikali mililiter asam oksalat titrasi ya, ini kan titrasi ya, berapa yang dipakai untuk titrasi? 25 ml. Perhatikan, jadi ini perhatikan rumusnya yang saya yang merah ini menjadi ini, karena normalitas kan miligram per DE kali mililiter oksalat. Ini yang untuk titrasi, berapa yang diambil titrasi? 25. Ini khususnya persamaannya yang 25 ini saya tarik ke bawah sini.
tarik ke bawah. Ya, hasilnya sama kan ya, ini kan 4, ini sama, tapi saya rapikan. Normalitas NaOH kali mililiter NaOH sama dengan miligram asam oksalat dibagi asam oksalat dikali 100/25. 1/25 itu 25 ini 1 ke bawah. Hasilnya sama ya, 1/25. Oke, 1/25. Sekarang saya mencari normalitas NaOH. Artinya semua yang ada di sini yang sebelah kanan saya bagi dengan mililiter NaOH. Pembaginya di sini ya. A per B saya bagi dengan C. Matematika ini jadi tanda pembaginya bukan yang di atas yang di bawah ya. Jadi semua yang di sini sebelah kanan berarti miligram asam oksalat per B asam oksalat kali 1/25 saya bagi semuanya dengan ini mililiter NaOH. Ya. Nah, oke, 100/25 ini saya sebut dengan faktor pengali. 100/25 ini disebut dengan faktor pengali, sehingga persamaan ini bisa saya tulis A per B saya bagi dengan C. Ya, berarti dapat miligram asam oksalat per mililiter NaOH dikali Be asam oksalat dikali faktor pengali. Inilah mencari berapa normalitas NaOH. Jadi normalitas NaOH berapa miligram asam oksalat yang Anda timbang secara tepat berapa, walaupun dia lebih kurang atau desimal berapa, masukkan berapa miligram yang Anda timbang. Dibagi mililiter NaOH. Saat titrasi titik akhir berapa mililiter NaOH yang Anda peroleh sampai dia berubah warna, masukkan volumenya. Anda kali, hitung Be asam oksalat dikali faktor pengali. Faktor pengalinya 100/25. 100/25 itu datangnya dari sini nih. 100/25 yang saya lihat ini. 100/25 adalah faktor pengali. Kalau saya masukin ke lembu tanggal 100, saya ambil 50, berarti faktor pengalinya 100/50. Ini untuk menghitung konsentrasi. Ya. Nah, jadi dari yang tadi, kisah tadi 660 mg asam oksalat, masukin ke 100, ini 25. Yang 100/25 ini yang disebut dengan faktor pengali. Berapa yang ditimbang dimasukkan, Anda dikasih dengan NaOH sampai titik akhir, berapa volumenya, tinggal dimasukkan volumenya di sini. Oke. Bagaimana, ada pertanyaan? Ibu mau nanya. Ibu mau nanya dua untuk yang terakhir. Nah, tadi standarisasi NaOH ada dua cara ya. Ada caranya dengan cara pelarutan, ada caranya dengan cara langsung ya, cara langsung. Kalau dengan cara langsung tanpa pelarutan. Oke, nah pertanyaan saya, dan bisa jawab nggak ya? Kalau ini 630 asam oksalat saya masukin ke labutaka 100. Yang ada dalam labutaka 100 ini ada berapa miligram asam oksalatnya? 630. Saya ambil 25 mili untuk titrasi. Pertanyaan saya, yang saya ambil untuk titrasi ini, apakah semua asam oksalat yang saya timbang? Apakah semua asam oksalat saya timbang yang saya ambil untuk titrasi? Tidak. Berapa bagian yang saya ambil untuk titrasi? Kalau saya timbang 630, yang saya ambil untuk titrasi berapa bagiannya? 1/4. 1/4. Kalau semuanya saya ambil untuk titrasi, berapa yang saya ambil? 630. 1/4. 100 mili. Tapi yang saya ambil hanya 25 mili untuk titrasi. Tapi berapa bagian yang saya ambil? 1/4, Bu. 1/4. Tuh, berarti kalau 630 yang ada di sana, berarti berapa gram yang saya ambil untuk titrasi sebenarnya? Yang saya gunakan untuk titrasi sebenarnya berapa gram? 630 bagi berapa?
Bagi 4. Oke, 630 dibagi 4. Yang saya pakai untuk fraksi hanya seperempatnya kan ya, hanya 157,5. Jadi saya bisa langsung melakukan standarisasi secara langsung. Saya bisa langsung timbang 157,5. 20 saya masukin ke lubuk akal, kemudian saya prepare. Jadi saya timbang segini, asal-asalan langsung saya masukkan ke dalam air layer. Kemudian saya tambah air kira-kira 25 ml. Kira-kira ya, lebih boleh, kurang boleh, karena filtrasi bukan konsentrasi, tapi adalah ekivalen. Kayaknya gram per dl bisa, jadi nggak mesti harus konsentrasi, yang penting jumlah analitnya yang bereaksi, ya, bukan konsentrasi yang bereaksi. Tambahkan air 5 ml, ke dalamnya tambah indikator, kemudian kita dengan NaOH sampai warna merah muda. Jadi ini standarisasi dengan cara langsung tanpa pelarutan kuantitatif. Nah, cara seperti ini. Tinggal asam oksalatnya segini, langsung masukkan ke dalam. Jadi timbangnya tetap dengan kaca arloji ya, dengan kaca arloji. Masukkan ke dalam layer, tambahin air sekitar 25 ml. Tambah indikator, langsung filtrasi dengan NaOH. Berarti tidak ada teknik, Anda timbang, Anda larutkan, Anda pipet. Tapi yang Anda timbang, semua yang Anda timbang, Anda filtrasi. Ini teknik ya, penimbangan langsung. Ya. Nah, untuk menghitungnya, miligrad NaOH sama dengan miligrad asam oksalat, sama. Normalitas NaOH kali mililiter NaOH sama dengan miligrad. Nah, miligrad ini karena dia tidak dilarutkan dalam volume tertentu, Anda pakai rumusnya ini. Miligrad apa? Miligram per PE. Karena tidak ada melarutkan dalam volume tertentu secara kuantitatif, bukan dilarutkan dalam lembut akal, miligram per PE ya. Jadi saya masukkan ke sini. Dan miligram ini saya ganti dengan miligram asam oksalat dikali per DE asam oksalat. Oke, sekarang saya mencari NaOH-nya. Berarti semua yang sebelah kanan saya bagi dengan mililiter NaOH. A per B saya bagi jadi NaOH saya susun miligram asam oksalat ya, bagi mililiter NaOH dikali DE asam oksalat. Apa yang tidak ada di sini? Tidak ada faktor pengali. Karena semua yang saya timbang Tadi saya semua. filtrasi. Jadi faktor pengali itu ditimbang, dilarutkan, berapa bagian yang diambil itu faktor pengali. Tapi kalau saya timbang, saya larutkan, semuanya saya filtrasi, tidak ada faktor pengali. Tapi bawahnya enggak. Jadi bedanya di sini, perhatikan nanti soal, saya timbang berapa, kemudian saya larutkan, sampai saya filtrasi semua, berarti tidak ada faktor pengali. Saya timbang berapa, saya larutkan dalam lembut akal, saya pipet berapa, saya filtrasi, itu ada faktor pengali di bawah. Itu yang sudah membedakan bagian itu. Jadi mencari normalitas, masukkan data berapa yang ditimbang, berapa mililiter NaOH yang Anda peroleh sampai titik akhir, masukkan DE asam oksalat, maka dapatlah normalitas NaOH yang standar yang memuat 4 desimal. Sampai sana ada pertanyaan? Jadi untuk minggu depan saya lanjut ke analisis ini banyak nih nanti itu konsepnya. Jadi hari ini sampai ke filtrasi kalorimetris itu baru ke standar. Oke, karena kita dibatasi waktu saya harus masuk kelas lain lagi nih. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada? Tidak ada, nanti kuliah hari ini ya, kita lanjutkan minggu depan. Untuk tugas minggu depan baru saya kasih ya. Minggu ini kita belum ada tugas ya. Semoga bisa dipahami ya yang telah saya sampaikan. Minggu depan kita bahas soal lagi. Saya tutup saja kuliah hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.